malam, Bapak dosen di Bapak dosen perekonomian Indonesia, Pak Dikson Silotonga, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ot Mariani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi sistem nilai tukar dan aliran modal pasar keuangan global. Adapun anggota kelompok saya adalah Umul Khotimah dan Yola Dwi Agustina. Baiklah, kita mulai saja presentasi malam ini yang dibacakan oleh saya sebelumnya. Pengertian nilai tukar. Menurut Peter A. Lindert dan Charles P. Kindleber pada tahun 1933, nilai tukar atau kurs exchange rate adalah satu jenis harga atau nilai uang suatu negara. Jenis lainnya adalah daya beli atas barang dan jasa pada saat itu. Jenis harga kedua ini yang disebut pula nilai rupiah adalah sama dengan biaya uang untuk membeli sejumlah barang atau jasa. Jenis ketiga harga uang adalah biaya penggunaan dan akses terhadapnya untuk periode waktu tertentu. Harga ini secara kasar adalah tingkat bunga yang dibayarkan peminjam untuk pemakaian uang, dan ini analog dengan harga penggunaan lainnya seperti harga sewa sebuah apartemen atau mobil. Slide selanjutnya. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordos 1906 450. Secara sederhana, kurs atau nilai tukar valuta asing adalah harga mata uang negara asing dalam suatu mata uang domestik. Sistem nilai tukar. Nilai tukar memiliki 3 sistem nilai tukar. Yang utama, sistem kurs tetap atau stabil, fixed exchange system. Sistem kurs tetap atau fixed exchange system. Dalam sistem ini, otoritas moneter selalu mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang itu sendiri terhadap suatu mata uang asing tertentu. Tekanan terhadap nilai tukar valuta asing biasanya bersumber dari defisit neraca perdagangan cenderung menghasilkan kebijakan devaluasi. Bias sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system. Sistem mengambang adalah sistem yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran di bursa falas dan sama sekali tidak dijamin logam mulia. Pemerintah melalui bank sentral bebas menerbitkan sejumlah berapapun uangnya. C. Venture Exchange Rate System. Fixed exchange rate ditetapkan dengan jalan mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya atau sejumlah mata uang tertentu yang biasanya merupakan mata uang kuat atau hard currency. Fungsi nilai tukar atau kurs. 1. Untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa. 2. Untuk menjaga kestabilan pasar domestik. Fungsi ini untuk menjaga agar nilai tukar tidak dijadikan alat untuk spekulasi. 3. Sebagai instrumen moneter, khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. 4. Sebagai nominal anchor dalam pengendalian inflasi, nilai tukar banyak digunakan oleh negara-negara yang mengalami chronic inflation sebagai nominal anchor sebagai baik melalui pengadilan depresiasi nilai tukar maupun dengan mempengaruhkan nilai suatu negara dengan suatu mata uang asing. Berikutnya, dasar pertimbangan penetapan nilai tukar yaitu memiliki 3. Yang pertama adalah tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian suatu negara terhadap perekonomian global. Apakah
suatu negara lebih cenderung menerapkan kebijakan ekonomi yang terbuka atau tertutup. Yang kedua, tingkat kemandirian suatu negara dalam melaksanakan kebijakan ekonomi di dalam negeri. Misalnya, dalam hal melaksanakan kebijakan moneter yang independen, maka sistem nilai tukar fleksibel merupakan pilihan utama. Yang ketiga, aktivitas perekonomian suatu negara. Semakin besar skala ekonomi suatu negara, berarti semakin besar kegiatan volume transaksi ekonomi sehingga permintaan akan uang juga semakin meningkat. Maaf. Faktor nilai tukar. Faktor nilai tukar ini ada 3 utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama adalah faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Hingga sebaliknya. Juga yang kedua adalah faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing. Pada lanjutannya, maka memperlemah nilai tukar. Yang ketiga adalah kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi, valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Berikutnya adalah penawaran valuta asing dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara. Pada lanjutannya, nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Yang kedua adalah faktor aliran modal masuk atau capital inflow. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing atau portfolio investment, dan investasi langsung pihak asing atau foreign direct investment. Berikutnya adalah nilai tukar dan perekonomian. Mekanisme transmisi nilai tukar terhadap kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat melalui transmisi langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi terjadi melalui perubahan harga barang-barang impor. Dan kalau secara tidak langsung adalah transmisi nilai tukar ke inflasi melalui terjadi permintaan agregat, permintaan eksternal bersih, ekspor dan impor, dan permintaan dalam negeri, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya dibacakan oleh Yola. Baik, di sini ada nilai tukar dan neraca perdagangan. Berdasarkan konsep Purchasing Power Parity PPP, harga barang-barang ekspor dan impor suatu negara dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Devaluasi atau depresiasi nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor menjadi lebih murah. Sebaliknya, apabila kebijakan revaluasi atau apresiasi dilakukan, harga barang impor menjadi lebih murah dan harga barang ekspor lebih mahal. Aliran modal pasar keuangan, global pengertian modal asing. Pengertian penamaan modal asing dalam Undang-Undang 01 tahun 1967 ditegaskan bahwa meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal asing ada 4, yaitu 1. Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal. Yang kedua, tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan. Ketiga, tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah, serta potensi pasar dalam negara penerimaan modal. 4. Aliran modal dan umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasionalnya per kapita relatif tinggi. Perkembangan penanaman modal asing di Indonesia, yaitu berbagai strategi untuk mengundang investor asing ke Indonesia seperti yang telah didukung dengan arah kebijakan ekonomi dalam TAP MPR RI nomor 4 MPR 1999. Ke dalam salah satu kebijakan ekonomi adalah mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan berguna untuk banyak orang. Dan selamat malam, terima kasih.